Oke, sudah siap semuanya mendengarkan cerita? Sudah siap? Oke, yang ganteng sebelah sini sudah siap? Yang cantik, yang cantik. Oh, kebalik. Oh iya, kalau gitu Mbak-mbak dan mas-mas sudah siap? Kebalik. Mas-mas dan mbak-mbak. Mbak-mbak dan mas-mas. Kebalik. Yang benar gimana? Yang sini apa? Yang sini? Oke. Kalau kayak ditanya nanti tahun dijawab siap gitu ya. Mbak cantik siap belum? Sampean cantik tak? Mbak cantik kok. Mbak cantik siap belum? Siap masih cantik begini. Mas ganteng siap belum? Siap. Saya itu cantik itu ganteng. Konsentrasi. Mas ganteng siap belum? Siap. Mbak cantik siap belum? Siap. Mas ganteng siap belum? Siap. Mbak cantik siap belum? Oke, alhamdulillah kalau semua sudah siap, bisa kita mulai acaranya. Baik, sebelum kita mulai acara berkisahnya, alhamdulillah hari ini Kak Edi bersyukur bisa bertemu dengan yang cantik dan juga mas-mas yang ganteng. Alhamdulillah Kak Edi bersyukur karena sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Kak Edi bersyukur bisa bertemu dengan adik-adik dari SDN 4 Tawang. Alhamdulillah karena Kak Edi sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa yang hari ini sudah mendapatkan nikmat dari Allah? Angkat tangannya. Masya Allah, semua ya. Nikmat apa? Mbak Cantik, dari Allah hari ini nikmat apa? Sehat. Nikmat apa lagi? Sekolah, makan. Terus apa lagi? Minum, apa lagi? Ngaji. Hah? Banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Contohnya, nikmat bisa berjalan, sepedahan, buka lemari, ambil, makan, banyak, menggerakkan tangan, terus nikmat bisa melihat, semuanya bisa melihat. Alhamdulillah. Terus nikmat berkedip, semuanya bisa berkedip. Coba kalau misalkan sama Allah tidak diberikan nikmat berkedip, makanya melek terus terbuka. Aduh pegel kayak iwak koi. Aku punya dua mata, bisa ku tutup dan ku buka. Bila ku tutup ketok. Gelap gulita, bila ku buka terlihat semua. Ada Mbak Cantik, tebel bedaknya. Ada Mas Ganteng, giginya hilang. Adik-adik, kalau kayak dipanggil gitu semua jawab siap-siap gitu ya. Adik-adik, siap-siap. Tepuk satu, tepuk dua, sikap anak solih. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah.
Allah yang tak beranak dan tak diperanakkan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah. Baik, sebelum kita mulai acaranya, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bisa? Bisa baca basmalah? Oke, Kak Edi hitung sampai 3. Kita baca basmalah bersama-sama. Siap? Oke. 1, 2, 5. Salah. Berapa? Oh, 3. Oke. 1, 3, 5. Salah meneh. Oh, 1, 2, 3. Oh ya, oke. Kak Edi hitung, kita baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Yang belakang nanti juga baca loh ya. 4, 3. Oke. 1, 2, 3. Yang situ mbak sampean pisang itu mau basmalah ya. Oke. 1, 2, 3. Belum. Oke, kita baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillah sudah ku ucapkan bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah yang Nabi ajarkan. Bisa? Oke, Kak Edi dulu ada yang tirukan. Bismillah sudah ku ucapkan. 1, 2. Tangannya. Bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan. Ini tangan kanan dulu loh, Kak Edi loh, tangan kanan. Kok sampai tangan kiri? Kenapa harus tangan kanan? Tangan kanan dulu. Karena Rasulullah sering mendahulukan tangan sebelah kanan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Contohnya salaman dengan tangan, makan dengan tangan, memakai baju yang dimasukkan terlebih dahulu tangan, masuk ke dalam masjid, ulukan kaki, pakai celana yang dimasukkan terlebih dahulu tangan, lu yang pakai celana kaki, tangannya dimasukkan, ini boleh jalan. Adik-adik, yuk, setiap amal dan perbuatan, itulah kawan yang Nabi ajarkan. Siapa Nabi kita? Kok orang di Allah itu tak kena dulu. Nabi kita siapa? Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan pemberani. Siapa nama nabimu yang agung? Alhamdulillah, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah siap mendengarkan ceritanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siap ya mendengarkan ceritanya? Baik. Sebelum mendengarkan cerita dari Kak Edi, biar lebih rileks, coba tangannya diangkat dulu. Terus tangannya dibawa ke samping gini, digoyang-goyang gini, terus ditaruh di depan, terus digoyang-goyang, terus dilipat seperti ini. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping, tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, mulutnya diam. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita dari Kak Edi, adik-adik harus akan cerita dari metal Kak Edi. Metal. Yang ini namanya apa? Yang ini namanya jari apa? Apa kata jari jempol? Kalau denger cerita nggak boleh sambil ngobrol, apalagi nanti sama ngompol. Bisa-bisa celananya jemek kok jempol. Yang ini namanya jari apa? Yang ini namanya jari apa? Apa kata jari telunjuk? Kalau denger cerita nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk nanti tak tutup, nggak boleh. Kalau ngantuk nanti tak oleh. Adik-adik, nutuk, napuk, jepuk itu nggak boleh karena bisa meluka, bisa menyakiti. Padahal sesama orang Islam, umat Muslim yang solid dan solihah dari SDN 4 Tawang Argo harus saling menyayangi. Tidak boleh meluka, apalagi menyakiti. Gak boleh. Janji tidak menyakiti temannya. Janji tidak menyakiti temannya. Janji ya. Kalau ngantuk nanti tak kusuk. Bangun, bangun, bangun. Mas Ivan. Yang ini namanya jari apa? Yang ini namanya jari apa? Apa kata jari kelingking? Kalau dengar cerita nggak boleh keliling-keliling. Kalau keliling kepalanya muter-muter terus nabrak dinding. Mundur-mundur terus nginjek piring. Penyewor. Pecah mamanya. Enggak. Boleh mamanya ngamuk. Jadi kalau piringnya pecah biar gini aja. Mundur-mundur terus nginjek piring. Penyewor. Piring pecah, mama berangkat shopping. Papa di rumah pusing. Adik-adik, tepuk 1, tepuk 2, sikap anak solih. Alkisah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada peristiwa besar pada tahun kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa tersebut adalah peristiwa perang gajah. Alkisah. Pada zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang raja yang sombong dan tidak menyukai Ka'bah. Raja tersebut bernama Raja Abraha.
Raja Abraha pun memanggil pasukannya. Pasukan, datanglah kemari. Siap tuan, ada yang bisa saya banting? Biru, ada yang bisa saya bantu? Kerahkan gajah, hari ini kita hancurkan Ka'bah. Siap tuan, kalau tapi besok aja wis. Kenapa? Hari ini saya mau ke SDN 4 Tawangargo. Ajar gitu. Iya tuan. Akhirnya gajah pun disiapkan oleh tentara Raja Abraha. Kemudian raja tersebut digiring untuk berangkat menuju ke Ka'bah. Adik-adik tahu gajah? Gajah itu badannya telinganya lehernya panjang. Lehernya panjang jerapah itu gajah. Ayo lagi. Gajah itu badannya telinganya hidungnya. Gajah Raja Abraha berangkat menuju kota Mekah. Dan ketika memasuki gerbang kota Mekah, tiba-tiba gajahnya berhenti karena takut kepada Allah. Gajahnya berhenti. Sampai ngepot. Akhirnya didorong oleh tentara Raja Abraha. Ayo gajah, ayo maju. Ayo maju gajah. Sampai terkentut-kentut gajahnya nggak mau jalan. Akhirnya pasukan Raja Abraha mengambil tongkat kayu. Gajah, kalau kamu nggak mau jalan, kamu tak pukul sama kayu ini. Rasakan ini. Iya, kayu ini cili. Iya, cepet. Gajahnya nggak jalan, malah ngece. Nggak krosong. Pasukan Raja Abraha semakin marah. Akhirnya mengambil tongkat yang lebih besar. Tadi kayu kecil nggak sakit, sekarang ini rasakan. Ini tongkatnya sudah pedih. Iya, gajahnya cuma noleh, malah gajahnya bergoyang. Ya, akhirnya Raja Abraha pun turun dari gajahnya. Akhirnya Raja Abraha turun dari gajahnya. Dan ketika turun dari gajah, Raja Abraha berkata, sudah, biar aku saja yang memukul gajah ini. Biar aku turun dari gajah. Oke tuan, silakan cobaan dewi. Raja Abraha akhirnya turun dari gajahnya. Kemudian Raja Abraha mengeluarkan tongkat sakti dan jurus pamungkasnya. Gajah, terimalah pukulan pamungkas dari Raja Abraha. Terimalah pukulan ini gajah. Akhirnya setelah dipukul oleh Raja Abraha, gajahnya pun sampai bergetar, bergetar seluruh tubuhnya, dan akhirnya gajahnya mau jalan. Jadi setelah dipukul oleh Raja Abraha, gajahnya bergetar. Akhirnya dia mau jalan, tapi sambil menangis. Akan dana ibu. Akhirnya gajahnya pun berjalan sampai menuju ke Ka'bah. Dan ketika hendak menghancurkan Ka'bah, datanglah tentara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama burung. Lo cari kenali re. Burung apa?
Oh, merpati. Oh, lovebird. Oh, burung yang terbang di atas pasukan gajah, menjatuhkan batu panas dari neraka. Awas untuk maju. Nah gini. Akhirnya pasukan gajah pun hancur lebur layaknya daun yang dimakan oleh ulat. Dan peristiwa tersebut ditulis di dalam Al-Quran pada surat Al-Falaq, Al-Fil, surat Al-Fil. A'udzu billahi minas, bismillah. Alam taro kaifa fa'ala alam yaj'al wa arsalna alaihim tarmihim faja'alahum. Shadaqallahul adzim. Akhirnya Ka'bah pun masih berdiri hari ini, bahkan sampai nanti hari kiamat. Dan peristiwa tersebut merupakan tahun kelahiran dari Nabi Muhammad, lahir pada tanggal 17. Tanggal berapa? 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Nabi Muhammad kecil dilahirkan oleh ibundanya yang bernama Siti Aminah dan memiliki ayah bernama Abdullah. Sebelum dilahirkan ke dunia, Nabi Muhammad telah ditinggal mati oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Tetapi Nabi Muhammad tetap bersyukur kepada Allah dan tetap beriman kepada Allah. Ketika pada usia anak-anak, Nabi Muhammad ditinggal mati oleh ibunya yang bernama, tetapi Nabi Muhammad tetap bersyukur. Dan Nabi Muhammad pun hidup bersama kakeknya yang bernama, siapa kakek Nabi Muhammad? Abdul Thalib, Muthalib. Siapa kakeknya? Iya. Dan Nabi Muhammad juga diasuh oleh pamannya. Siapa nama paman dari Nabi Muhammad? Siapa nama pamannya? Siapa? Oke, Abdullah, Aminah, Abdulmu, Abu. Siapa pamannya? Nah, adik-adik, Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan yatim piatu tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetap beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Di sini iman, di sana iman, di mana-mana aku beriman. Coba 1, 2, 3. Di sini aku beriman. Ayo, di sini iman, di sana iman, di mana-mana aku beriman. Takwa. Di sini, di sana,
Di mana-mana aku bertakwa, masuk surga. Semua jawab amin amin. Oke, masuk surga, dapat pahala. Aminnya bareng, amin amin yang kompak. Masuk surga, dapat pahala. Masuk surga, dapat pahala. Kurang semangat aminnya. Masuk surga, masuk angin. Lek masuk angin tidak kok amin. Ngono kok. Perutnya sakit. Masuk angin. Ayo konsentrasi, kalau masuk angin tidak ya. Masuk surga, dapat pahala. Masuk angin, kecemplung tali, cemek kabeh, piur teles. Adik-adik, maka itu kita setiap bulan kelahiran Nabi Muhammad kita selalu merayakan dengan Maulid untuk memperingati apa? Kelahiran Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang menyelamatkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Baik, karena adik-adik sudah bersemangat mendengarkan ceritanya, maka Kak Edi akan memberikan hadiah untuk adik-adik semua. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang mau dapat hadiah? Duduklah yang rapi. Oke, semuanya akan mendapatkan hadiah dari Kak Edi. Hadiahnya apa Kak Edi? Hadiahnya kalian bisa bertemu dengan teman Kak Edi. Mau? Mau? Oke, biar Kak Edi ajak dulu temannya Kak Edi.